selesai melaksanakan sholat nanti tidak lupa untuk membersihkan atau membawa atau melipat. Wallazi qaddara fahada wa alhaman nafsa wujuraha wa taqwaha. Di pagi yang cerah, ceria dan meriah ini, kita semua berada dalam status, kapasitas dan hadir dan berkumpul di sini, terbuka dan transparan setelah kita semua melepaskan atribut-atribut kepangkatan, stratifikasi, kewenangan, dan bahkan segala urusan keduniaan dikesampingkan sementara untuk rela datang, berdiri, ruku, sujud dan duduk seraya mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil bahwa kita semua adalah sama dan sederajat, kita semua adalah makhluk Allah, kita semua adalah khalifah Allah, dan kita semua adalah milik Allah, dan kita semua akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyadari keberadaan kita yang demikian itu, sekaligus juga telah memposisikan diri kita masing-masing dalam kesatuan, kebersamaan dan keikhlasan, dan kita semua tampak menyatu serta bersaudara. Innamal mu'minuna ihwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Dan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Kondisi ini sekaligus menunjukkan suatu penyerahan diri secara totalitas dan sungguh-sungguh. Udkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutawati syaita. Masukilah Islam secara totalitas dan menyeluruh, dan jangan mengikuti kehendak-kehendak segan. Tentunya hal ini juga sudah termasuk dalam kategori pemaknaan kafah. Di saat kebahagiaan, sukacita yang menyertai kehusuan kebersamaan kita di pagi hari ini, kita umat Islam juga patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita telah turut serta membantu negara dan bangsa kita dalam rangka mensukseskan pemilihan umum pesta demokrasi. Semuanya telah berjalan secara baik, aman dan tentram. Insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa tetap memberikan kemudahan, taufik, hidayah dan bimbingan kepada pemimpin dan bangsa kita yang telah terpilih, sehingga mampu mewujudkan masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Perjalanan waktu terasa begitu cepat. Ramadan yang kita cintai dan kita rindukan telah meninggalkan kita semua. Selama sebulan ini, kita semua berjuang menempa diri, melatih mental, menggembleng jiwa, menguatkan prinsip dan komitmen, serta mengendalikan hawa nafsu. Mudah-mudahan, insya Allah, seluruh amal ibadah kita selama sebulan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah berlipat ganda di sisinya. Puasa secara sederhana diartikan sebagai menahan diri untuk tidak makan, minum dan berhubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Untuk itu, inti puasa adalah pengendalian diri. Maka kemampuan dalam mengendalikan dorongan hawa nafsu itulah merupakan salah satu indikasi seseorang berhasil dalam menjalankan ibadah puasa. Keberhasilan itu diwujudkan dalam bentuk perayaan Hari Raya Idul Fitri yang secara harfiah dimaknai sebagai kembali kepada fitrah kemanusiaan yang suci, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Kalau memahami bahwa Idul Fitri menuju kepada kesucian, maka suci itu sendiri mempunyai 3 makna, yaitu indah, baik, dan benar. Menurut pakar tafsir Quraisy Shihab, seseorang yang beridul fitri, dia akan selalu menjaga keindahan dalam setiap aspek kehidupan, selalu berusaha mencari kebenaran, dan selalu menampilkan kebaikan. Bangsa Indonesia tidak memaknai Idul Fitri atau Lebaran sebagai hari raya maupun hari kemenangan saja, tetapi juga memaknainya sebagai bentuk penguatan silaturahim di antara keluarga, tetangga, dan masyarakat, dengan saling memaafkan dari lubuk hati yang paling dalam.
Tradisi maaf-maafan ini tidak lepas dari makna Idul Fitri itu sendiri. Kelapangan dada dalam makna ini turut mewarnai Idul Fitri, sehingga masyarakat kita menyebut lebaran asal kata lebar artinya lapang. Mengakui segenap kehilafan, dosa dan kesalahan merupakan hakikat daripada kesucian sesuai esensi Idul Fitri. Sebab itu, meminta maaf dan memberi maaf harus menjadi kesadaran bersama untuk memaknai hakikat Idul Fitri dalam arti yang sebenar-benarnya. Dalam genggaman umat Islam di Indonesia, salah satu hari besar dalam Islam ini menyatukan berbagai unsur, yakni nilai-nilai agama, identitas bangsa, penumbuhan tradisi dan budaya positif melalui silaturahim, serta peneguhan cinta tanah air yang diidewantahkan melalui tradisi mudik atau pulang kampung. Dengan kata lain, muara dari kemenangan ini selain meningkatkan kesalehan transendental, juga menguatkan kesalehan sosial sebagai tujuan utama manusia dalam beragama. Kesalehan sosial ini akan membentuk keterbukaan pola pikir, keluasan pandangan, tenggang rasa dan toleransi terhadap seluruh umat manusia, apapun suku, etnis, budaya, ras, dan agamanya. Kita tentu berharap semua bahwa semangat kefitrahan itu agar benar-benar mampu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hanya dengan penerjemahan spirit kefitrahan seperti itu, agama Islam akan menjadi rahmat bukan hanya bagi sesama muslim, tetapi juga bagi saudara kita non-muslim, khususnya di Provinsi Kalimantan Barat dan bangsa ini seluruhnya. Dalam kehidupan keluarga, spirit kefitrahan diterjemahkan menjadi semangat baru untuk lebih menyayangi dan menghargai anggota keluarga sebagai peranata sosial yang sangat menentukan bagi terwujudnya generasi muslim yang kuat dan cerdas serta kompetitif di masa yang akan datang. Dalam kehidupan sosial, spirit kefitrahan perlu diterjemahkan menjadi semangat baru dan komitmen yang kuat untuk lebih mampu berempati, simpatik dan peduli terhadap duka dan persoalan orang lain. Ingat bahwa di sekeliling kita ada keluarga yang susah pangan, sandang dan papan. Di sekeliling kita juga ada anak-anak yang butuh uluran tangan dan kasih sayang kita bersama. Maka dimensi kefitrahan inilah yang menjadikan hati kita terketuk untuk mengambil salah satu bagian penting penyelesaian permasalahan sosial di sekitar kita. Sebab kepedulian sosial merupakan ciri masyarakat bertakwa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, spirit kefitrahan perlu diterjemahkan ke dalam pola sikap dan perilaku yang toleran, moderat, rukun, serta lebih menghargai perbedaan. Sebab bangsa ini telah dibangun dengan perjuangan panjang dan melelahkan oleh anak-anak bangsa yang multikulturalistik. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita sekalian agar spirit kefitrahan Ramadan senantiasa menyertai langkah dan kehidupan kita hari ini, besok, dan selamanya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jika kita mencermati struktur masyarakat kita di Provinsi Kalimantan Barat, maka akan kita temukan bahwa daerah kita yang kita cintai ini adalah miniatur kecil Indonesia, di mana berbagai suku, kelompok, dan agama hidup berdampingan secara rukun dan damai. Sebagai agama yang mayoritas, ajaran Islam perlu lebih tampil secara proaktif untuk mewujudkan toleransi beragama melalui sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling berkomitmen untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan yang aman dan damai. Melalui mimbar ini pula, saya mengajak kepada kita sekalian untuk melengkapi hari kemenangan, hari kesucian dengan saling meminta maaf dan saling memaafkan satu sama lain, baik di tingkat keluarga, tetangga, organisasi lembaga, kantor-kantor pemerintahan, serta di tempat-tempat umum lainnya. Mari kita bumikan dan budayakan saling memaafkan agar masing-masing kita tercipta sinergi bersama untuk menatap hari esok yang lebih baik. Manusia berkualitas bukan karena tidak pernah bersalah, melainkan orang yang selalu menyadari diri setiap melakukan kesalahan dan memberanikan diri untuk meminta maaf. Dan orang yang perkasa adalah orang yang lapang dada, mau memaafkan kesalahan saudaranya yang lain. Betapa indah hidup ini jika maaf memaafkan,
telah menjadi budaya bersama. Dan mari kita mulai dengan semangat Idul Fitri 1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surganya meliputi langit dan bumi. Maka orang-orang yang saling berlapang dada untuk saling menerima kekurangan, saling memaafkan, kemudian saling bergandengan tangan, maka orang-orang seperti itulah yang akan memperoleh surga yang maha luas. Dengan demikian, orang yang beragama secara baik dan indah akan senantiasa memberi dan menghadirkan surga kapanpun dan dimanapun dia berada. Jamaah kaum muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, orang-orang fakir telah berlindung di hadapan-Mu. Perahu orang-orang miskin tengah berlabuh pada tepian lautan kemurahan-Mu dan keluasan-Mu, berharap dapat singgah di halaman kasih-Mu dan anugerah-Mu. Ya Allah, jika di bulan yang mulai ini Engkau hanya menyayangi orang yang menjalankan puasa dan salat malamnya dengan penuh keikhlasan, maka siapa lagi yang akan menyayangi kami yang kurang beribadah, yang tenggelam dalam lautan dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, jika Engkau hanya mengasihi orang-orang yang taat, maka siapa lagi yang akan mengasihi orang yang lalai? Sekiranya Engkau hanya akan menerima orang-orang yang banyak amalnya, maka siapa lagi yang akan menerima orang yang sedikit amalnya? Ya Rabbana, beruntunglah orang-orang yang berpuasa, berbahagialah orang-orang yang salat malam, selamat sejahtera orang-orang yang ikhlas. Sayangilah kami dengan kasih sayang-Mu, bebaskan kami dari api neraka dengan maaf-Mu, ampuni dosa-dosa kami dengan kasih-Mu. Wahai Rabb yang paling pengasih dari segala yang mengasihi, ya Rabb, anugerahilah para pemimpin kami di negeri ini, di daerah kami, kecerdasan, kearifan, kebijaksanaan, agar mampu menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan di antara kami. Kokohkan persaudaraan di antara kami, persaudaraan yang saling memberi manfaat, tali kasih yang saling bergandengan tangan, menjaga kerukunan dan toleransi dalam keanekaragaman penduduknya. Ya Rabb, berkahilah masyarakat kami di Kalimantan Barat, sebagaimana berkah yang telah Engkau limpahkan pada negeri Sabah, negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun dapur. Ya Tuhan kami, Rabb kami, sekiranya kami tak bisa menyapa secara langsung orang yang melahirkan kami, tersebab karena kami jauh, atau kami sibuk, atau bahkan orang tua kami telah kembali ke pangkuan kasih-Mu. Ya Rabbana, dekatkan hati dan jiwa kami dengan mereka, karena kami tahu ya Allah, hanya mereka yang mampu memberi berkah kepada kami. Berkat mereka lah kami berhasil seperti sekarang. Karena mereka lah doa-doanya tak pernah Engkau tolak. Dan karena keikhlasan dan getaran kalbu suci mereka lah yang menghantar kami mendulang banyak kesuksesan dengan deretan pangkat, gelar, jabatan hias, hingga uang materi dan ketenaran. Ya Rabbana, meski kami belum sepenuhnya berbakti kepada mereka sesuai jerih payah siang malam mereka, tapi terimalah persembahan untayan kata dan kalimat kami dalam doa. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, terimalah harapan kami dan kabulkan doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrillahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.